Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah MTSN 3 Tanah Bumbu, yang kami hormati para Dewan Guru beserta staf tata usaha MTSN N3 Tanah Bumbu, yang kami hormati wali murid yang mendampingi anak-anaknya, peserta didik yang baru di rumah, dan peserta didik baru yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara Matsama pada hari kedua ini. Dalam keadaan sehat, tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa, salawat dan salam kita junjungkan ke hadirat Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pada hari akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Sesuai jadwal yang sudah diberikan, pada hari ini, pada hari maksama yang kedua, kita akan membahas tentang materi tata tertib sekolah untuk siswa. Materi akan disampaikan oleh Ibu Fardini. Kepada beliau, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan. Ya, mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Saya ulangi ya, peraturan tata tertib siswa MTSN 3 Tanah Bumbu. Pasal 1 mengenai kewajiban siswa. Di sini kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, siswa wajib mengikuti semua program pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini melalui Google Classroom. Yang kedua, waktu kegiatan belajar dilaksanakan setiap hari kerja, Senin sampai Sabtu, dari pukul 7 sampai pukul 4. Yang ketiga, bagi siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar, harus menggunakan seragam, alat tulis, dan buku pelajaran, serta perangkat-perangkat lain yang dibutuhkan, seperti handphone, internet. Lalu, siswa wajib mematuhi semua aturan tata tertib sekolah, baik itu nasihat guru, orang tua, dan juga harus peduli terhadap pendidikan. Dalam memulai dan mengakhiri KBM, siswa diwajibkan untuk berdoa dan untuk mengawali serta mengakhiri KBM. Guru bersama murid harus membaca basmalah dan hamdalah serta salam. Lalu kewajiban siswa yang kedua mengenai kehadiran. Setiap siswa wajib hadir setiap hari kerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, karena kita daring, kehadiran akan dilihat melalui presensi dan tugas yang dikerjakan. Kedua, siswa yang berhalangan hadir, dalam hal ini karena daring, baik meskipun daring tapi tetap harus izin ketika misalnya sakit, tidak dapat mengerjakan tugas pada waktu yang tepat. Nah, itu harus memberikan kabar kepada wali kelas dan juga kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Siswa yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan akan dipanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah untuk menjelaskan masalahnya. Kemudian, siswa yang minta izin lebih dari 3 hari karena sesuatu yang sangat penting wajib menghadap kepala MTS atau wakil kepala bersama orang tua siswa yang bersangkutan.
Siswa yang tidak hadir selama 1 bulan berturut-turut tanpa kabar dianggap mengundurkan diri atau berhenti secara otomatis dari sekolah. Lalu ada mengenai pakaian. Semua siswa wajib memakai pakaian seragam sekolah yang lengkap dengan atribut yang telah ditetapkan. Jadi ketika ada tugas dalam bentuk video yang ditugaskan oleh gurunya, misalkan nanti kan karena ini dari terus ada penugasan dalam bentuk video, tolong menggunakan seragam sesuai dengan jadwal hari yang telah ditetapkan. Kemarin mungkin semuanya sudah dapat ya. Hari Senin misalkan pakaian seragam putih-putih, kerudung putih, dasi biru, laki-laki juga seperti itu pakai kopiah hitam. Dan hari-hari selanjutnya juga sama. Kemudian untuk selanjutnya masih mengenai pakaian. Pakaian yang berdasarkan ketentuan MTS itu harus seragamnya bagi semua siswa. Pria tidak baju celana atau rok tidak boleh ketat, tidak boleh sempit, harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh sekolah. Untuk perempuan juga kerudungnya jangan kalau misalkan ada yang berambut panjang, tolong rambutnya diikat, jangan sampai pakai kerudung tapi rambutnya balapan juga kelihatan di belakangnya. Terus setelah itu pria tidak boleh memakai kalung, gelang, anting dari bahan apapun. Aksesoris yang boleh digunakan oleh pria cuma jam tangan aja. Celana pria tidak boleh model celana pensil atau cut bray. Perempuan tidak boleh memakai perhiasan lebih dari 3 gram atau perhiasan lain yang berharga lebih dari Rp300.000. Nah, selanjutnya mengenai pergaulan atau akhlak. Kegiatan sehari-hari di sekolah maupun di luar sekolah wajib sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ingat ya, kalian di sini sudah masuk dan menjadi bagian dari keluarga MTSN 3 Tanah Bumbu. Tolong dijaga meskipun kalian di luar sekolah, yang perempuan pakai kerudungnya, bersikap sopan terhadap orang lain. Semuanya wajib mematuhi dan mentaati serta menghormati semua guru dan semua karyawan staf MTS 3 Tanah Bumbu, juga orang tua di rumah. Jadi saat misalkan ya tentang kehormatan ini juga banyak seringkali terjadi ada siswa yang misalnya hendak menchat ke gurunya, terus menchatnya nggak pakai salam seperti itu. Tolong dibiasakan karena ini daring, apa-apa lewat WhatsApp, misalkan lewat chat, sebelum menchat mulailah dengan salam. Assalamualaikum, selamat pagi, permisi, saya ingin bertanya, misalkan seperti itu. Jangan langsung, Bu, ini hari ini pelajaran ini ya? Tidak seperti itu ya. Tolong dijaga sopan santunnya, tolong saling menghormati satu sama lain. Selanjutnya, semua siswa wajib menghargai sesama teman maupun orang lain. Nah, jadi selain kepada guru, selain kepada orang tua, sesama dari kalian juga harus saling menghormati. Tidak ada istilahnya saling mengejek, baik dalam segi apapun, secara verbal, secara fisik, tidak boleh mengejek. Nah, selanjutnya ada 6K, siswa wajib melaksanakan keamanan, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, ketertiban, dan kerindangan di sekolah. Ini jika kalian di sekolah ya, jadi kalian harus menjaga kebersihan, melaksanakan piket yang telah ditentukan. Ini kalau nanti kalian masuk sekolah. Terus kekeluargaannya juga, kalau misalkan ada sesuatu perkelahian yang tidak terlalu besar, jangan dibesar-besarkan, dijaga kekeluargaannya, dimusyawarahkan. Dan ingat harus selalu tertib dimanapun. Dalam hal ini, karena kita sedang mengalami pandemi, tolong lakukan 5M, biasakan menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjauhi kerumunan. Seperti itu.
itu harus lalu dilakukan gitu. Dan yang satu lagi menjaga jarak. Selanjutnya ada kegiatan rutin dan ekstrakurikuler. Seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan rutin yang telah ditetapkan, seperti tadarus Al-Quran setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Lalu ini untuk kalau di sekolah ya, ada sholat berjamaah, sholat zuhur, lalu membaca surah Yasin, sholat duha, dan ceramah setiap hari Jumat. Lalu ada upacara bendera setiap hari Senin, tanam pagi, dan upacara hari-hari besar. Lanjut ke pasal 2 mengenai larangan bagi siswa. Siswa dilarang terhadap hal-hal sebagai berikut. Meninggalkan pelajaran atau lingkungan sekolah pada jam belajar. Jadi ini saya ingatkan mulai dari sekarang, meskipun ini belajarnya daring di rumah aja, tetap ya ketika jam pelajaran berlangsung dari jam 7 itu ada masuk misalkan di Google Classroom nanti ada materi, langsung dipelajari materinya, langsung dibaca. Kalau dalam bentuk video tolong ditonton, dan kalau ada penugasan langsung dikerjakan jam itu juga, agar tidak menumpuk tugas kalian. Jadi langsung dikerjakan. Lalu selanjutnya dilarang berkuku panjang. Bagi perempuan dilarang mengecat kuku atau menyemir rambut, mewarnai rambut, dan memakai tato. Siswa laki-laki rambutnya tidak boleh panjang atau gondrong. Ketika di luar jam pelajaran atau misalnya ketika jam berlangsung terus tidak bisa mengerjakan, itu tadi harus izin dulu. Begitupun ketika nanti kan presensi atau daftar hadir itu akan di-share sama gurunya, dibagikan tiap hari. Ketika misalkan tidak memungkinkan tepat waktu mengisi daftar hadirnya, izin dulu kepada guru mapelnya dan wali kelasnya. Lalu tadi terkait kebersihan, harus membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya ada pasal 3 mengenai sanksi. Bagi siswa atau siswi yang melanggar peraturan tata tertib dan kewajiban yang telah disebutkan, akan dikenakan sanksi. Pertama, peringatan secara lisan. Kedua, peringatan secara tertulis. Ketiga, dikeluarkan sementara atau skorsing. Keempat, diberhentikan dari sekolah. Kelima, diberhentikan tanpa peringatan jika pelanggarannya itu berat, seperti berzina, berjudi, minum minuman keras, mengedarkan atau mengonsumsi obat terlarang, atau perbuatan kriminal lainnya. Nah, itu tadi mengenai tata tertibnya. Dari hal-hal yang dilarang tadi, seperti menggunakan cat kuku, menyemir rambut, terus terlambat datang ke sekolah, itu ada poin-poin pelanggarannya. Sehingga kalau misalkan poin-poin itu sudah melewati batas dari yang telah ditentukan, maka sanksi-sanksi yang tadi itu akan dilakukan sesuai dengan poin yang kalian dapat. Misalnya pelanggaran ringan itu akan mendapat peringatan lisan dan sanksi pembinaan, itu poinnya itu 1 sampai 40. Itu termasuk dengan pelanggaran ringan. Jadi kalau misalkan kalian udah dapat 20 poin pelanggaran, akan mendapatkan peringatan lisan dan pembinaan dari guru. Kalau misalkan poinnya sudah dari 21 sampai 30, maka orang tuanya akan dipanggil dan akan membuat surat perjanjian. Lalu kedua ada pelanggaran sedang. Pelanggaran sedang ini poinnya dari 41 sampai 45. Panggilan orang tua terakhir, lalu akan diskorsing dan membuat surat perjanjian. Selanjutnya, poin 46 sampai 50 akan mendapatkan skorsing 2 minggu, membuat surat perjanjian. Poin 50 sampai 60
akan dikembalikan pada orang tua dan diberi surat pindah. Artinya siswa tersebut harus pindah apabila poinnya sudah sampai 60. Pelanggaran berat 60 ke atas, poin yang didapatkan 60 ke atas itu otomatis akan diberhentikan atau disuruh pindah. Nah, jadi tolong perhatikan apa tadi larangan-larangannya, terus kewajiban-kewajiban kalian supaya apa ya, kalian tidak mendapatkan poin gitu. Karena itu tadi poin-poinnya akan diakumulasikan. Misalkan kalian telat akan dapat poin berapa. Di sini saya akan sebutkan ya beberapa jenis pelanggaran. Yang pertama, komponen sikap dan perilaku. Bertindak tidak sopan terhadap guru atau personil sekolah akan mendapatkan 24 poin. Bertindak tidak senonoh di lingkungan sekolah atau di luar sekolah, seperti berpelukan, berciuman, nah itu akan mendapatkan poin 41. Melakukan pemaksaan terhadap orang lain, seperti membajak uang atau barang, itu akan dikenakan poin 20. Mengancam dan menyakiti guru, kepala sekolah, karyawan, atau sesama teman akan mendapatkan poin 40. Membawa rokok di lingkungan sekolah atau di luar sekolah selama memakai seragam akan dikenakan poin 10. Berkelahi di lingkungan sekolah atau terlibat perkelahian di luar sekolah, tawuran, itu akan dikenakan poin 30. Nah, ini juga membaca, melihat, mengedarkan gambar atau file porno akan dikenakan poin 41. Nah, kayak mengejek kawan juga itu akan ada poinnya. Nah, jadi selama kalian ada di sekolah ini, itu poinnya itu akan diakumulasikan dari pertama kalian melakukan pelanggaran, itu akan diakumulasikan. Misalkan pertama kalian mendapatkan poin 15 karena sudah mengejek teman kalian, nah itu di-keep 15 poin, terus selanjutnya kalian ada melakukan lagi pelanggaran, akan ditambah poinnya sampai misalkan poinnya sudah mencapai yang tadi, sampai misalkan ada 20 poin, itu langsung kan diberikan pembinaan oleh guru, ada perjanjian tertulis, seperti itu. Lalu tadi saya ada yang lupa saya sampaikan mengenai larangan. Nah, mengenai larangan, karena ini di era digital, apa-apa melalui media sosial seperti itu, tolong kalian dijaga agar tidak memposting atau memasang status berupa video, gambar, foto, tulisan yang berbau porno atau melanggar aturan agama Islam dan aturan madrasah. Juga untuk komentar seperti apa ya, pokoknya misalnya ada postingan yang kalian komentari tidak baik, itu tolong dihindari. Gunakanlah apa ya, akhlak yang baik dimanapun kalian berada, seperti itu. Ya itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kalau misalkan saya kecepatan tadi atau ada yang belum jelas, bisa bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ketik di kolom chat. Misalkan ada peraturan yang tidak kalian pahami, boleh, jangan malu-malu. Ketik pertanyaannya di kolom chat. Terus gitu.
Kalau ada yang mau bertanya, silahkan mute-nya di off, biar ini yang ada di sebelah kiri bawah itu ada mute. Kalau ada yang mau bertanya langsung, atau tulis di kolom chat. Tidak ada yang mau bertanya nih? Ini ada yang bertanya, Muhammad Renaldi. Assalamualaikum Bu, mau nanya mengenai tugas di Classroom. Ada gangguan atau lelet jamnya sudah lewat penugasan, gimana Bu? Terima kasih. Jadi gini ya, karena ini tuh daring dan biasanya penugasan itu akan misalkan ada mata pelajaran matematika. Hari Senin pelajaran matematika jam 7 sampai jam 9 gitu. Nah, penugasannya itu biasanya akan diberikan waktu tenggat waktu sama guru mata pelajarannya di minggu itu, di hari Jumat minggu itu harus selesai, atau 2 hari tenggat waktunya. Jadi guru-guru di sini juga akan memberikan apa ya, kelonggaran tenggat waktu agar itu tadi bisa meminimalisir kalau misalkan ada yang ternyata kuotanya lagi habis atau apa lelet gitu sinyal internetnya. Jadi apapun nanti kendala kalian, kayak misalkan lelet internetnya, terus karena nggak ada kuota gitu, nggak bisa ngerjakan tugas, nanti tolong lapor ke guru mata pelajarannya atau ke wali kelasnya. Kalau misalkan kendala itu tidak bisa apa ya dicari solusinya, jadi kalian bisa datang ke sekolah untuk mengerjakan tugasnya dan langsung mengumpulkannya ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Itu jelas ya? Ada lagi yang ingin bertanya? Yuk, tanya-tanya yuk. Jangan malu-malu, kita semua di sini udah jadi keluarga. Malu bertanya nanti sesat di jalan. Ini tolong yang kameranya dimatikan, tolong dinyalain ya. Biar ibu bapak gurunya di sini bisa lihat wajah-wajah kalian yang lucu, yang ganteng, yang cantik. Ada lagi tanya, Ahmad Muzakir. Assalamualaikum Bu, saya mau nanya, kalau bajunya ada yang belum selesai, nggak apa-apa pakai baju biasa, gimana Bu? Iya, untuk pakaian tadi, kalau kan untuk penugasan ini ya, penugasan dalam bentuk video gitu. Atau misalkan ada gurunya yang mau ngasih materinya melalui apa ke classmeet gitu ya. Jadi bervideo itu baru pakai seragam. Di luar itu kan kalau misalkan nggak harus menampilkan wajah atau fisik kalian, nggak apa-apa kan kalian pakai baju bebas di rumah. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan nggak ada yang, maksudnya seragamnya ada yang belum selesai, jahit pakai baju yang rapih gitu, pakai baju yang rapih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini tolong yang videonya dimatikan, tolong dinyalakan ya videonya. Masih ada waktu
sekitar 30 menit. Kalau ada yang mau bertanya. Dari sini aku sih. Atau saya perkenalkan ya, saya ini adalah guru BK di MTS N3 dan juga ada mata pelajaran nanti yang saya pegang. Kalau misalkan ketemu saya di jalan, boleh saling sapa ya. Buka ya biar melihat semuanya. Wajahnya juga. Ya, kalau misalkan ngelihat saya di jalan, boleh sapa. Ada yang mau bertanya kembali? Boleh. Atau Bu Nurjana ada yang ingin disampaikan? Jangan. Ya, kalau tadi kan ada poin untuk pelajaran. Nah, bagi kalian yang berprestasi gitu dan memiliki akhlak yang baik, sekolah juga akan memberikan apresiasi atau penghargaan. Nah, ini saya sebutkan ya beberapa. Siswa yang berprestasi di sekolah atau di luar sekolah, baik itu akademik dan non-akademik, misalnya lomba memasak tingkat kabupaten atau pernah menjuarai apa, nah itu akan mendapatkan poin 15. Lalu misalnya kalian menjadi duta sekolah untuk suatu perlombaan, itu akan diberikan poin 15. Mama aduh. Siswa yang bersifat jujur, kesalahan setiap melakukan kesalahan dan meminta maaf jadi tidak akan mengulanginya kembali akan mendapatkan poin 20. Melaporkan uang teman di lingkungan sekolah atau di luar sekolah, maksudnya kalian misalnya di luar menemukan uang gitu yang bukan milik kalian, lalu kalian mengembalikannya kepada orang yang tepat, itu akan mendapatkan poin 5. Rajin membantu kegiatan sekolah akan mendapatkan poin 5. Ini dengan lingkungan sekolah, dengan 6K yang tadi, kebersihan sekolah, ketertiban, itu akan mendapatkan poin 10. Poinnya sama juga nanti diaplikasikan dan biasanya akan mendapat reward juga dari guru-gurunya. Jadi semangat untuk berprestasi di MTS N3. Kalau misalkan kalian ada hobi atau minat kalian yang bisa kalian kembangkan, jangan malu-malu untuk menunjukkannya. Kayak misalkan, Bu, saya jago loh Bu melukis, saya jago loh Bu menggambar, atau saya hafal Quran loh Bu, saya dan tajwidnya tuh bagus gitu. Jangan malu-malu untuk menunjukkannya, karena insya Allah itu akan menjadi pengantar untuk
kalian di masa yang akan datang gitu. Di sini guru-gurunya nanti akan membantu untuk mengembangkan apa yang menjadi bakat dan minat kalian. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin disampaikan panitia dan guru-guru? Baik. Ini ada di ya materi mengenai peraturan tata tertib nanti akan di-share di grup Pak ya Pak? Di grup peserta didik baru. Ini masih ada waktu Pak? 20 menit lagi, masih ada banyak waktu kalau misalkan kalian ada yang bingung-bingung. Ada yang mau bertanya? Ini ada yang kalau ada yang mau bertanya silahkan di chat. Buku poin hari ini. Untuk kelas 7. Semuanya. Jam. Oh iya, jangan lupa hari ini ada pembagian buku tata tertib juga buku LKS sesuai dengan jadwal yang telah di-share di grup kemarin ya. Mungkin materinya sudah selesai. Saya akan kembalikan ke Bu Nurjana. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya. Masih ada yang mau nanya? Atau boleh dibeli. Oke, untuk buku LKS itu kalian beli di koperasi ya. Kalau misalkan buku paket itu nanti akan diperlukan oleh perpustakaan sekolah. Ada yang mau bertanya? Saya kembalikan ke Bu Nurjana.
Assalamualaikum, Bu. Kunua Bu, Yang masih Bu, belum jeng pikir. Bu, ulun nanya Bu, kunua itu minjam atau boleh dibeli? Mungkin LKS kalau lah. Nah, sedikit saya jelaskan Ibu. Untuk buku yang dipinjamkan itu adalah buku yang dari perpustakaan. Biasanya itu buku paket. Dan sedangkan yang dibeli itu adalah buku LKS. Sesuai yang arahan dari semalam, kan ada diberitakan di grup. Kalau hari ini jadwal untuk pengambilan buku di perpustakaan dan seragam olahraga serta LKS. Nah, untuk buku paket yang dipinjamkan itu adalah buku paket dari perpustakaan. Dan untuk buku LKS itu biasanya ditebus di perpustakaan. Di situ sudah dituliskan, di koperasi, ya salah. Untuk LKS itu biasanya bisa diambil di koperasi. Nah, di sana ada terdiri dari 14 LKS dengan uang sebesar 150.000. Bisa diambil langsung lah. Nah, sesuai jadwal yang disampaikan hari ini untuk pengambilan buku di perpustakaan dan di koperasi itu jam 9 sampai jam 10 adalah kelas 7A. Jam 10 sampai jam 11 itu adalah kelas 7B. Jam 11 sampai jam 12 kelas 7C. Jam 13 sampai 14 adalah kelas 7D. Dan yang terakhir jam 14 sampai jam 15 adalah kelas 7E. Ibu harapkan untuk jadwal ini dan kelasnya sudah ditentukan, harap datang sesuai jamnya supaya ibu yang melayani dan membagikan bukunya bisa mudah membagikan bukunya kepada kalian dan kalian tidak berebutan atau tidak bertumpuk di sekolah. Kiranya itu materi dan penyampaian hari ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Entah mengenai tata tertib atau tentang pengambilan buku hari ini. Untuk jadwal kelas atau nama-nama pembagian kelas sudah disampaikan di grup, jadi kalian bisa melihat. Kelas 7A datang jam 9 sampai jam 10, siapa aja namanya. Kalau minjam buku, ini di sana kan ada yang namanya buku yang dipinjam dan ada yang dibeli. Kalau dipinjam berarti bukunya tidak dibayarkan. Yang dibayarkan cuma buku LKS. Iya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Satu lagi, ada pesan dari guru-guru. Nah, jika kalian sudah memiliki media sosial, apalagi WA, dan WA itu ada masuk di dalam grup kelas atau grup sekolah, tolong foto profil yang digunakan itu adalah foto kalian dengan menggunakan seragam sekolah lengkap. Jangan misalnya di sini ada yang fotonya kartun, ada yang tulisan. Nanti susah mengenali dirinya ini siapa, ini kelas berapa. Jadi kalau kalian sudah memiliki media sosial, terutama WA dan Classroom, yang kalian pasang itu adalah foto kalian dan berseragam sekolah MTSN 3 Tanah Bumbu.
Ada yang bertanya, Assalamualaikum Bu, mau tanya, kalau hari baju olahraga turun tatap muka, kah Bu? Kalau misalnya ada jadwal olahraga, itu harus tatap muka atau tidak ya? Nah, misalkan itu dilihat dari arahan dari guru mata pelajarannya. Biasanya gurunya menyuruh mengirimkan video saja dari rumah, atau bisa saja beliau Zoom, atau cuma dengan tugas tertulis. Nah, kalau beliau mengirimkan video, biasanya itu menggunakan seragam olahraga. Tapi kalau hanya pelajarannya materi saja, kalian bisa pakai baju bebas saja di rumah. Untuk tatap muka, nanti kebijakan dari gurunya, mau tatap muka atau video saja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk jadwal pelajaran, nanti akan dikirimkan di grup kelas. Sudah. Kiranya cukup sekian materi kita hari ini, materi yang disampaikan. Untuk materi besok, nah, untuk materi besok itu adalah materi tentang penyampaian pembelajaran dan tentang Google Classroom. Nah, besok kalian harus siap-siap, atau sebelum kalian besok ada Zoom, coba kalian dulu cari di Google apa sih itu Google Classroom, supaya besok ketika pemateri sedang menyampaikan materi, kalian sudah ada bayangan, oh begini tentang Google Classroom. Dan jika memang ada pertanyaan, kalian tanyakan, apa sih, bagaimana sih tentang menjalankan Google Classroom. Nah, sekian untuk materi hari ini. Salah hilaf, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.